Ya, assalamualaikum, selamat malam pemirsa semua. Ya, di video kali ini saya akan mencoba membuat katir, tapi katir ini pembuatannya lain dari yang lain ya pemirsa ya. Karena kalau katir yang kita jumpai saat-saat ini itu sering kalau sudah lama dipakai atau digunakan, maka dia akan lama-lama dia akan bengkok pas di tekuan L ujung joran kita. Nah, bagaimana kita menyiasatinya? Maka saya mempunyai solusinya seperti ini. Pertama-tama kita siapkan dulu ya pemirsa ya alat-alatnya, yaitu ada gunting, ada Alteco, ada pisau, dan ada kawat neklin, dan ada senar buat kadirnya itu. Ini kalau nggak salah ukurannya lupa saya. Nah, yang di sini yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah penyiapan sebuah besi. Nah, besinya ini guys, besinya dibentuk L ya, cari yang kecil aja. Ini saya menggunakan paku itu guys, paku apa ya, paku untuk ya, paku spet ripet. Nah, paku ripet kita ini tadinya lurus, kita bengkokkan menjadi L begini. Nah, untuk pengerjaannya maka kita harus menyiapkan dulu yaitu joran. Untuk ujung jorannya kita keluarkan dulu. Sebentar aja ya, kita keluarkan ujung jorannya dulu. Kita keluarkan ujung jorannya yang paling ujung. Ini nanti posisinya besinya dapat di ujung sini teman-teman. Nah, besinya dapat ujung sini, kita lem dulu aja supaya bisa menempel. Kita pakai Alteco, kita tempelkan saja. Tunggu mengering sebentar. Oke. Setelah tertempel seperti ini, mari kita lilit supaya hasilnya kuat. Kita lilit dengan benang jahit. Kita lilit sampai ujungnya ya guys, biar hasilnya maksimal dan tidak lepas. Setelah ujungnya terlilit rapi,
maka kita akan melapisi lagi dengan lem supaya benang jahitnya itu aman, tidak pudar guys, tidak pudar dan tidak putus waktu sering dipakai. Nah, sudah kita lem, kita rapikan dulu. Ya kira-kira hasilnya seperti ini ya. Tujuannya apa dikasih besi seperti ini? Supaya mudah untuk mengganti kalau suatu saat kadir kita itu sudah tidak sensitif atau tidak akurat lagi. Nah, nanti posisi kadir itu dapat di bagian ujung sini guys. Nah, dapat di ujung sini. Nah, ini posisi nanti gini. Dan nanti kita juga akan melakukan pelilitan pada besi dan senar kadir tersebut. Oke, mari kita lakukan pelilitan pada senar. Pokoknya dililit supaya rapi ya guys ya. Oke, setelah lilitan pada kadirnya sudah jadi, kita kasih lem Alteco juga guys. Dan setelah senar kadirnya dililit, maka kita akan melakukan pengamplasan untuk melenturkan bagian ujung kadir guys, supaya dengan tujuan agar kadir tersebut jadi lebih sensitif waktu dimakan ikan umpamanya, karena ini masih ukuran bawaan dari kadir tersebut, maka kita akan melakukan pengamplasan. Astagfirullah. Kita ambil amplas secukupnya guys, dan kita akan melakukan pengamplasan tahap awal, yaitu pengamplasan pada ujung kadir tersebut biar menjadi lebih sensitif waktu digondol ikan. Nah, di waktu pengamplasan ada teknik yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengamplas pada sisi kanan kiri ya guys ya. Nah, kanan kiri itu seperti ini. Nah, harus kita melakukan pengamplasan dari atas ke bawah, posisi muka atas sama muka bawah. Nah, ini dilakukan secara berulang sesuai dengan hasil yang diinginkan. Jangan terlalu lentur dan jangan terlalu keras, maka kita harus menyesuaikan ukuran sesuai selera kita masing-masing, seberapa kesensitifan yang kita inginkan. Oke, pengamplasan pertama sudah kita lakukan dan hasilnya seperti ini. Untuk tahap selanjutnya adalah pengamplasan tahap kedua guys, karena kita menggunakan dua amplas, satu untuk memperkecil dan satunya untuk memperhalus. Oke, kita amplas untuk tahap selanjutnya. Ini untuk menghaluskan supaya serat-serat amplasan yang pertama itu menjadi rapi, dan untuk lebih mensensitifkan lagi supaya kelenturannya itu lebih bagus. Kita memakai amplas yang ukuran
240 ya guys ya, 240 cc CW amplas duko. Ini untuk pengerjaan lanjutannya untuk memperapi hasil amplasan yang pertama dan untuk lebih membuat kepekaan pada kadir yang kita buat guys. Nah, tujuannya pengamplasan waktu sudah terpasang kadirnya agar pegangan kita itu enak dalam pengerjaannya. Oke, jadi intinya pembuatan kadir di sini ada besinya. Nah, waktu kadir ini nanti sudah tidak terpakai atau sudah aus, maka kita menggantinya cukup dengan menghilangkan bagian ujung yang antara besi sama kadirnya tersebut, tapi antara besi yang dapat dijoran itu tetap. Jadi tidak kita buang ya guys ya, kita cuma membuang ini saja. Nah, intinya di situ. Nah, nanti di sini kita kasih benang bol atau apa, terus di bagian sini ada kolongan dari stainless kecil 1, 2 dan ujung sini 3. Tapi kalau untuk sistem benang maka kita tidak usah menambahkan kolongan, kita langsung tali di ujung pada ujung kadir kita, menyesuaikan ukuran kedalaman air ya guys ya. Oh ya, kalau untuk target blendnya kita ukur kedalaman air itu sekitar 1 jengkal atau 5 jari dari permukaan bawah tanah ke jarak umpan ya guys ya. Dan kalau kita berburu ikan belana jangan sering pindah spot guys, harus mantap dulu karena kita di situ akan menggunakan kepiur atau bom. Jadi kita harus bersabar dan alat yang kita gunakan harus benar-benar sensitif ya guys ya. Oke, sekiranya video mentah pembuatan kadir saya saat ini cukup sekian dulu guys. Untuk hasil selanjutnya kita sepil di kemudian hari atau di kesempatan yang akan datang. Terima kasih dulu. Assalamualaikum.